akuntansi perusahaan dagang. Akuntansi perusahaan dagang merupakan perusahaan yang kegiatan utamanya membeli barang dari kegiatan utamanya, membeli barang dari pemasukan tanpa mengubah bentuk untuk kemudian dijual kembali kepada konsumen. Perusahaan dagang bertuju menjual barang dengan harga lebih tinggi dibandingkan dengan harga saat dibeli agar mendapatkan laba. Ciri perusahaan dagang: 1. Kegiatan membeli barang untuk dijual kembali tanpa diproses lagi. 2. Mendapatkan pokok berasal dari penjualan barang. 3. Laba kotor didapat dari penjualan bersih dikurangi harga pokok barang yang digunakan jual. Siklus akuntansi perusahaan dagang: 1. Mencatat transaksi di jurnal umum atau khusus. 2. Mencatat transaksi di buku besar pembantu. 3. Membuat neraca saldo. 4. Jurnal penyesuaian. 5. Neraca saldo disesuaikan. 6. Membuat laporan keuangan. 7. Membuat jurnal penutup. 8. Neraca saldo setelah tutup buku. 9. Membuat jurnal membalik. Jurnal umum. Jurnal umum digunakan untuk mencatat setiap transaksi secara kronologis. Jurnal ini dapat digunakan untuk mempermudah penyusunan kertas kerja yang berguna untuk menyusun laporan keuangan. Data yang dicatat oleh jurnal umum bersifat fakta yang sebenarnya. Jurnal khusus. Jurnal khusus digunakan untuk mencatat transaksi dengan lebih spesifik. Jurnal khusus dibuat apabila transaksi dagang yang terjadi dalam periode tertentu sangat banyak. Jenis-jenis jurnal khusus: yang pertama, jurnal pembelian; yang kedua, jurnal penjualan; yang ketiga, jurnal pengeluaran kas; yang keempat, jurnal penerimaan kas. Metode penilaian. Yang pertama, metode rata-rata. Memiliki dua cara, yaitu rata-rata sederhana, yaitu nilai rata-rata yang ditentukan dari rata-rata harga beli barang secara global. Rata-rata tertimbang yang diambil dari rata-rata per unit. Yang kedua, metode FIFO. Barang yang pertama kali masuk dianggap dijual terlebih dahulu. Jadi harga barang yang masih tersisa di persediaan adalah barang-barang yang terakhir dibeli. Yang ketiga, metode LIFO. Barang pertama kali dijual adalah barang yang terakhir kali dibeli. Barang yang masih ada di persediaan adalah barang-barang yang pertama kali dibeli. Tujuan pembelajaran: menjelaskan konsep permintaan dan penawaran uang, memahami pengertian, jenis, dan dampak inflasi, mendeskripsikan indeks harga dan fungsinya, menganalisis cara mengatasi inflasi. Permintaan uang. Permintaan uang adalah jumlah uang yang dibutuhkan masyarakat untuk transaksi dan investasi. Faktor yang memengaruhinya meliputi tingkat pendapatan, suku bunga, harga barang, dan ekspektasi ekonomi. Semakin tinggi pendapatan dan harga barang, semakin besar permintaan uang, sedangkan suku bunga tinggi cenderung menurunkannya. Berikut merupakan faktor yang memengaruhi permintaan uang. Yang pertama, ada pendapatan. Semakin tinggi pendapatan, semakin besar permintaan uang. Yang kedua, tingkat bunga. Jika suku bunga tinggi, masyarakat cenderung menyimpan uang di bank. Yang ketiga, harga barang. Jika harga naik, permintaan juga meningkat. Yang keempat, ekspektasi ekonomi. Jika ekonomi stabil, mereka cenderung menyimpan lebih sedikit uang tunai. Penawaran uang merupakan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian dan dikendalikan oleh bank sentral melalui kebijakan moneter. Faktor yang memengaruhi penawaran uang meliputi kebijakan suku bunga, cadangan perbankan, dan regulasi keuangan. Bank sentral dapat menambah atau mengurangi jumlah uang beredar melalui operasi pasar terbuka. Faktor yang mempengaruhi penawaran uang. Pertama, kebijakan bank sentral melalui instrumen moneter seperti suku bunga dan cadangan kas minimum. 2. Aktivitas perbankan. Bank menciptakan uang melalui kredit. 3. Kepercayaan publik. Jika masyarakat lebih banyak menyimpan uang, peredaran uang berkurang. Jenis-jenis indeks harga. Pertama, indeks harga konsumen. Mengukur perubahan harga barang dan jasa yang dikonsumsi rumah tangga, digunakan untuk menentukan tingkat inflasi dan daya beli masyarakat. 2. Indeks harga produsen.
mengukur perubahan harga barang dan jasa di tingkat produsen sebelum sampai ke konsumen. Sering digunakan untuk memprediksi inflasi. Indeks harga adalah ukuran rata-rata perubahan harga barang dan jasa dalam periode tertentu. Beberapa jenis indeks harga yang umum digunakan antara lain indeks harga konsumen (IHK) dan indeks harga produsen (IHP). Perubahan indeks harga dipengaruhi oleh faktor permintaan dan penawaran, kebijakan ekonomi, serta kondisi global. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam suatu perekonomian. Inflasi terjadi akibat peningkatan permintaan, kenaikan biaya produksi, atau pertumbuhan jumlah uang beredar yang tidak seimbang dengan pertumbuhan ekonomi. Faktor lain yang mempengaruhi inflasi meliputi kebijakan moneter. Jenis-jenis inflasi. Inflasi ringan, inflasi dengan tingkat kurang dari 10% per tahun, dampaknya masih dapat dikendalikan dan tidak terlalu mengganggu perekonomian. Inflasi sedang, inflasi antara 10-30% per tahun mulai memengaruhi daya beli masyarakat dan menyebabkan harga barang naik cukup signifikan. Inflasi berat 30-100% per tahun menyebabkan ketidakstabilan ekonomi, penurunan nilai uang, serta kesulitan dalam perencanaan bisnis dan investasi. Kesimpulan: 1. Permintaan dan penawaran uang mempengaruhi jumlah uang beredar. 2. Indeks harga digunakan untuk mengukur inflasi dan daya beli masyarakat. 3. Inflasi dapat berdampak positif dan negatif pada ekonomi. 4. Kebijakan moneter dan fiskal digunakan untuk mengendalikan inflasi.